Assalamualaikum. Oh, masih sepi, di kosong. Assalamualaikum. Oh, ya, baik. Assalamualaikum. Ini Al-Aqsa nih, baru. Alhamdulillah, teman-teman, saya baru sampai di rumah Oma, rumahnya Ustadz Abdul Somad. Ini beliau, kaligrafinya, Masya Allah, Tabarakallah. Ada poster besar komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini foto-foto lukisan-lukisan, termasuk ada karikatur juga tentang beliau. Subhanallah. Kita tunggu kedatangan beliau. Itu kita yang menyambut beliau lah. Siapa yang nyambut? Kita yang menyambut beliau. Masya Allah. Sehat-sehat. Sehat Sidi. Masya Allah. Barakallah. Lagi di sini sendirian. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang ini tanggal 13 Desember, hari Selasa, nyampe juga kita ke rumah Oma Puas di pesantren Az-Zahra. Az-Zahra. Az-Zahra ini mengingatkan saya distrik di Nasr City. Ya, nyalakan nih. Ya, distrik di Nasr City yang banyak mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah. Dan ini nostalgia saya dengan beliau. Walaupun tidak satu kampus, saya di Kairo, beliau di Tonto, kampus Al-Azharnya. Tapi dulu kita haji bareng ya, satu kapal naik kapal laut. Nah, itu saya agak mual-mual di situ. Kalau jalan darat nggak mual saya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ada waktu. Hari ini kosong. Kemarin beliau Ahad itu di Kampar. Ada kita lihat balihonya di Bangkinang. Nah, kami baru tiba di Bangkinang itu sore, Ustaz. Ya, siang, Ahad siang itu saya ngisi kajian di Kuo. Itu Ibu Aisyah. Alhamdulillah, mereka ada pengajian bulanan. Baru setelah zuhur, siang sekitar jam 2 baru kita sampai ke Islamic Center. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi nggak sempat mengabarkan ke antum, nggak jumpa di Bangkinang, tapi kita jumpa langsung di rumah beliau, rumah Oma Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini susah ini bisa ketemu. Beliau lagi kosong, saya bisa menyempatkan diri ke sini. Kemarin tanggal 4 ya Desember di Jakarta, cuma sayanya nggak bisa hadir karena berhalangan, ada sakit ya. Mudah-mudahan jadi penggugur dosa buat anak. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, ini apa ke depan rencana pesantren ini, pengembangan? Saya lihat ada pesantren putri, ada juga yang putra. Yang putra namanya Nurul Azhar. Oh, Nurul Azhar. Sanggar Barokah Al-Azhar. Masya Allah. Kebetulan kita yang kerontong. Pesantrennya sebetulnya membalaskan sakit hati. Oh, apa tuh? Kita dulu di Al-Azhar Ramadan Maidatur Rahman. Betul. Gratis. Setelah pulang bayar. Maka kita ingin seperti itu. Akhirnya kita pun membuat Maidatur Rahman. Ini Ramadan yang ketiga. Oh. Kita buat beberapa titik. Makan besar. Masya Allah. Apa yang dulu? Kita di Al-Azhar gratis. Kita juga usahakan anak-anak ini angkatan kedua gratis. Masya Allah. Melalui wakaf. Tabung wakaf itu, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masya Allah. YTWU. Kita dulu ada ngaji langsung, ada hafal Quran. Ya. Maka anak-anaknya juga kita buat. Ini hasil musyawarah dengan kawan-kawan. Ya. 3 tahun pertama khusus tahfiz saja.
Tahun keempat belajar baca kitab dengan pakai metode khusus. Ya. Tahun kelima prakteknya. Mm-mm. Paling tidak fikihnya Fathul Qorib. Hmm. Tahun keenam melanjutkan tafsir Jalalain, lalu kemudian Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, lalu kemudian hadis Bulughul Maram, Ya. supaya dia berinteraksi dengan turas kitab klasik. Ya, ya, ya. Di tahun ke-6 itu sekaligus dia life skill, supaya dia tidak hanya penghafal Quran, tapi juga dilatih kuliner, bercocok tanam, beternak. Nanti dia akan menemukan hobi dia di mana sebenarnya. Oh, bakatnya. Bakat dia. Kalau bahasa? Bahasa Arab kita usahakan. Bahasa Arab. Nah. Dari tahun 1? Dari dimulai sekarang. Dimulai dari sekarang. Lalu kemudian kita usahakan setelah dia kuliah baru pulang. Karena ketika kita masuk ke suku Talang, ke suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Laut, ternyata dai yang dikirim dari luar itu tidak bisa berinteraksi. Hanya paling 6 bulan, habis itu pulang, setahun, habis itu pulang. Kita kembali ke manhaj Quran, wa ila adin akhahum huda, wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syuaibah. Jadi mesti akhahum. Maka anak ini yang kita tarik, kita sekolahkan. Kenapa mesti S1? Harus orang yang sesuku. Iya. Karena bahasanya, sukunya, adatnya tahu. adatnya. Nanti orang akan itu kan ponakan kita. Oke. Itu kan anak saudara kita. Iya, iya, iya. Bukan orang lain yang masuk. Iya. Kenapa mesti tamat S1? Mana tahu nasib baik nanti pulang ada pengangkatan guru honor, atau jadi penyuluh, atau jadi pembukaan penghulu KUA, ya, atau nyalek, kebetulan jamaahnya banyak. Ada beberapa TPS. Menarik itu. Ada kades. Jangan sampai kalaulah dulu S1, kalaulah dulu S1. Iya, iya, iya. Nah, jadi ke depan itu yang mau kita lakukan itu. Alhamdulillah. Jadi Nurul Azhar dengan Az-Zahra. Jadi namanya mirip. Azhar itu dari Az-Zahra juga, nisbatan ila Fatimah Zahra. Karena dulu kampus Al-Azhar ini, teman-teman, itu didirikan oleh Jauhar As-Saqili, panglima perang, ya, kerajaan atau daulah Fatimiyah. Fatimiyah ini asalnya dari Maroko, ya? Ubaidiyin, dari Maghribi, dia ekspansi sampai ke Mesir, lalu mendirikan kerajaan di Mesir, dan itu hampir 2 abad kalau tidak salah dia berkuasa di Mesir, luar biasa. Nah, ini sekarang lagi Piala Dunia nih, di Qatar 2022, dan Maroko ini sekarang fenomenal. Nah, Ustadz, alumni Maroko ini bagaimana melihat prestasi timnas Maroko dan bagaimana mereka bisa menampilkan nilai-nilai Arab, nilai-nilai Islam di lapangan bola? Itu menarik dan menjadi sorotan dunia sekarang. Ada salah seorang ulama Maroko, namanya Syekh Mustafa bin Hamzah. Kata beliau, innama haqqaqahul la'ibun al-magharibah. Apa yang diwujudkan para pemain Maroko di Mondial Qatar, dalam Mondial sepak bola internasional Qatar ini, syai'un yuftakharu bihi wa yu'taz. Sesuatu yang membuat kita bangga. Wa yanbaghi tasminuhu, maka kita mesti menghargai kemenangan ini, wal bina' alaih. Fala tutahu lana al-fursatu daiman linuzhira anfusana wa qana'atina lil alam bihadhihi at-tariqah. Kita tidak selamanya punya kesempatan untuk memperlihatkan identitas jati diri kita ke dunia internasional seperti kesempatan bola ini. Maka perlihatkanlah, inilah identitas kami. Jadi yang ditampilkan sekarang itu kalau kita lihat kan 3. Yang pertama, bakti kepada ibu. Bagaimana seorang pemain menghormati ibunya. Yang kedua, bendera Palestina. Oh, berkibar di mana-mana. Berkibar Palestina. Setiap kali menang selebrasi pakai bendera Palestina. Yang ketiga,
kemenangan itu di kereta api baca Quran. Oh, Sholawat. itu, masya Allah. Inilah kita yang selama ini ditutupi dengan radikal-radikal. Itu. Inilah kami yang sesungguhnya. Maka betul sekali kata Syekh Mustafa bin Hamzah, ulama Maroko, kata beliau, fala tutahu lana al-fursah daiman linuzhira anfusana. Kita belum tentu dapat kesempatan itu. Ya. Maka tunjukkanlah identitas kita ini. Mumpung semua kamera menyorot, Semua mata sedang memandang. miliaran mata di dunia ini. Palestina. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu. Luar biasa. Jadi ini kalau pengalaman belajar di Maroko apa yang beda dengan dari Mesir? Beberapa kosakata bahasa Arab, misalnya kita kalau mau exit dukhul ya, Maroko wuluj. Oh gitu. Padahal kalau kita baca hatta ya lijal jamal, artinya itu sesuatu yang tapi ketika sama, kita ya. sama kita, Tapi masuk wuluj, wuluj itu kan maknanya kan dia masuk lubang sempit kan? dia maksudnya wuluj, dia tidak dukhul. Seperti onta mau masuk ke dalam lubang jarum. Nah, gimana tuh? Kita masukkan benang aja ke jarum susah. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Memasukkan. Dia, makanya magharibah selalu lain dengan masyariqah. Oh. Tapi kalau kita nanya, misalnya kalau di masyriq risalatud doktora, dia Utruha. Nah, jadi ketika kita nanya, kok aneh? Madum tafil maghrib fala tastaghrib. Oh. Selama di Maroko jangan perasaan. Iya. Idza ra'aital himar yatir fa'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Itu ngeri tuh. Tahu nggak artinya apa? Hah? Selama masih ada apa tadi? Madum ta. Oh. Selama kamu ada di Maroko jangan kamu merasa aneh. Yang kedua? Idza ra'aital himar yatir fa'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Oh, kalau kamu lihat ada apa namanya? Keledai bisa terbang, maka ketahuilah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Luar biasa. Nah, singgungan Barat dengan Maroko ini kan wajhan di wajh. Iya, dari dulu ya, clash ya. Jadi bahwa negeri Islam terakhir adalah Maroko dan negeri Islam yang ditundukkan terakhir oleh Eropa adalah Hispania, Spanyol, Andalusia, dan mereka berhadap-hadapan. Jadi ketika kita ini berhadap-hadapan, identitas itu amat sangat terlihat. Jadi Syekh kami yang sepanjang belajar nggak pernah pakai celana panjang, pakai jubah terus. Ada. Syekh Idris bin Bawiyah, kemudian Syekh Najil Amin, kemudian Syekh Muhammad Farruki. Itu memang beda. Misalnya kalau kita di Mesir, Syekh pakai jas, ada pakai jas, pantalon ya. Jadi karena mereka sedang memperlihatkan identitas ini sebagai Arab. Iya. Ya, ketika dia berhadap-hadapan dengan Arab dengan bukan Arab, dia memperlihatkan bahasa fusha itu. Jadi semua dosen itu fusha. Dan kalau kita ngomong gitu, kalau fusha betul, kalau Prancis betul, kalau Darijah betul. Dia nggak mau campur. Beda dengan Mesir misalnya. Darijah itu Amiyah. Misalnya Darijah itu mata, kaifa haluk, labas alih. Bi khair, bahasa Mesir, kuais. Dia mizyan. Kemudian mata, fuqash. Hunaka, tamma. Kemudian bisur'ah, zurba. Siapa? Skun. Nah, jadi memang ada beberapa. Dan kalau dia lihat kita orang asing, pertama dia akan bahasa Prancis. Ketika kita bilang je ne parle pas français, saya nggak bisa bahasa Prancis. Itu mesti dihafal supaya dia jangan bahasa Prancis terus. Iya. Je ne parle pas français, dia akan bahasa Arab. Dia tahu ini Muslim. Jadi bahasa Arab. Masya Allah. Bahasa Arabnya fusha. Iya. Ila aina tadhhabu ya akhi? Kalau di Mesir kan jarang orang dengar Rafen, Tim Hatim Sifin, gitu kan? Karena dia tidak berhadapan langsung. Jadi di situ Anda lihat bahwa kita ini kalau berhadapan langsung akan memperlihatkan identitas. Iya, menarik. Sama seperti orang Melayu, saudara kita di Malaysia. Ya, dengan orang Cina. Melayu pasti dia akan pakai baju kurung dan pakai jilbab.
Pakai jilbab. Karena itu identitas Melayu Muslim. Mm-mm. Walaupun tidak memusuhi yang tidak Melayu, Iya, iya. tapi identitas penting. Mm-mm. Betapa pentingnya. Saya dibesarkan di Sumatera Utara, Ustaz. Mm-mm. Jadi tetangga di sebelah saya Pak Panjaitan. Mm-mm. Sampai hari ini masih kontak-kontak dengan anak. Oh gitu. Kalau kebetulan hari raya, ibu saya kirim makanan. Mm-mm. Kalau kebetulan hari raya mereka, Mm-mm. mereka kirim makanan ke kami, tapi kuehnya kue yang kaleng. Oh, kue kaleng. Minuman kaleng. Dia tahu bahwa sudah saling memahami. Iya, iya, iya. Dan saya tidak pernah ikut ke rumah ibadahnya. Dan beliau tidak pernah ikut ke rumah ibadah kami. Karena kami tahu hanya toleransi sosial. Mm-mm. Bukan toleransi ritual. Ritual. Nah, yang terjadi sekarang, kalau kamu bertoleransi, maka kamu mesti datang ke rumah ibadah kami. Mm-mm. Dan nanti akhirnya campur aduk lah ini sekarang, bersolawat di rumah ibadah saudara kita. Itulah. Lalu kemudian ini Ah. terjadi perpindahan dari toleransi budaya, toleransi sosial. Kepada toleransi ritual. Ketika nggak mau, berarti radikal. Ah. Ini gejala apa sebenarnya, Ustaz? Itu dia. Saya juga bingung saya. Apa namanya? Apa namanya? Kalau Pak tadi Salim yang kalau spesialis tadi bidang- disebut toleransi, Iya. mungkin rupanya bisa kita plesetkan itu jadi toleransi. Dia nggak usah ajari saya toleransi. Iyalah. Karena saya nih di Sumatera Utara. Hmm. Sumatera Utara itu 50-50. Iya. Jadi kami kalau diajak cerita toleransi, kan ketawa. Kami dari kecil udah toleransi. Iya. Maka ketika terjadi sekarang ini aneh. Ini ada orang selawatan di gereja pakai lagu Ya. model gereja. Dan kalau nggak Sholatullah. kalau nggak mau, berarti radikal. Radikal. Ini apa namanya? Wah, haula Ustaz wala. Fahmi Salim yang spesialisnya di bidang tafsir liberal. Tafsir Nah, itu liberal. apa? Anak mau cari paham. Allahu Akbar. Ini memang terjadi pergeseran, Ustaz. Barangkali inilah yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Ya, cepat-cepatlah kamu beramal saleh sebelum datang masa banyak fitnah, yang banyak sekali fitnah itu sampai kita tidak bisa melihat mana lagi yang benar, mana lagi yang salah. Seperti malam yang gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada sinar bulan malam hari, gelap, tak ada petunjuk. Kebingungan orang. Nah, nampaknya kita masuk di fase itu sekarang ini. Apalagi ya zaman sekarang ini kan semua paham permisif. Ya, yang didorong dipropagandakan ke kita ini bukan cuma toleransi tadi. Ada sekarang yang namanya toleransi positif. Kalau tadi katanya negatif itu, toleransi negatif. Kita biarkan orang berbeda, biarkan orang menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Itu negatif katanya. Ada, kita harus kembangkan toleransi positif. Apa itu positif? Kita mesti proaktif. Nah itu, bekerjasama dalam masalah tadi, rituality. Nah ini kan sudah menabrak rambu-rambu batas-batas ya. Dan ini yang harus kita ajarkan memang kepada anak-anak kita, anak didik kita, umat Islam ini. Apalagi sekarang bulan Desember nih. Nah, katanya ada satu ustadz milenial bilang, batasan Muslim itu dibilang toleransi atau intoleran adalah ketika ada hari raya agama lain, lalu mengucap kalau dia mau mengucapkan selamat hari raya agama lain, itu toleran. Kalau tidak mau intoleran. Ini bagaimana, Ustaz? Itulah yang saya tanyakan ke Ustaz Fahmi Salim. Saya balikkan lagi, teman-teman. Yang pertama. Jadi sebenarnya gimana sih hukum mengucapkan selamat-selamat tuh? Yang pertama, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Maka sungguh kafaralah dia. Kafara, kalau kita baca terjemahan Abdullah Yusuf Ali tentang kuliah ayyuhal kafirun. Ya. Kafirun itu kata beliau, reject the truth. Reject orang yang menolak truth. Kebenaran. Kebenaran bagi kita ini belum tentu benar bagi orang lain kan? Kebenaran bagi saya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah.
Itu kebenaran bagi saya. Ya. Dan bagi saudara belum tentu kebenaran itu, Ya. karena saudara tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Ya. Maka ketika saudara tidak mengakui nabi saya itu, berarti saudara adalah reject. You reject the truth. Kamu menolak kebenaran yang saya yakini. Maka bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Wahai engkau yang menolak kebenaran saya. Jadi sebenarnya istilah kafir itu halus ya. Kamu bagi saya kafir. Iya. Dan saya Bagi bagi kamu kamu juga kafir. Iya. Karena saya menolak juga versi kebenaran kamu. dia, versi dia. Kan? Oh. Saya reject. Iya. I reject the truth yang menurut kamu. Sekarang kita nggak boleh mengucapkan kata kafir kepada non-muslim, termasuk non-muslim nggak boleh bilang kafir kepada kita. Jadi gimana? Ini apakah mungkin ya sekarang ini istilah-istilah ini banyak yang kabur sekarang. Makanya kalau orang yang ngerti diam, yang tidak ngerti ngomong, yang ngerti mesti ngomong. Oh. Karena kalau tidak, nanti semua orang yang tidak mengerti ngomong. Akhirnya yang benar, yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Nah, Saking banyaknya batil, yang begini. iya. Dan banyak. Batil. Makanya pesan dari Hitler terus sampaikan ketidakbenaran itu sampai orang percaya. Sampai orang percaya bahwa itu benar. Bahwa itu benar. Makanya sekarang banyak fenomena buzzer ya. Ya. Pendengung. Mendengung besar semua. Dan lama-lama orang kalah. Saya tidak akan pernah berhenti bicara. Meyakini apa yang saya yakini, apa yang saya menyampaikan pahami. apa yang Saya sampaikan. kita yakini. Nah, ini prinsip dakwah yang harus dipegang ya, teman-teman. Luar biasa. Bahwa dalam Islam, laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Karena dalam keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, rasul. Allah. Secara ritual, secara spiritual, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tidak ikut yang kamu sembah, kamu pun tidak aku paksa untuk ikut aku. Kita tidak boleh campur ini. Kalau sudah menyentuh ranah ritual, ranah spiritual, keyakinan agama. Tapi kalau sudah dalam masalah sosial, jadi kalau ada orang Ustaz Somad itu dengan orang berbeda agama, dia kok bisa jalan bareng ya? Iya. Tapi kenapa dalam hal prinsip, itulah saya, dan itulah agama saya. Iya. Dalam masalah sosial, kami bertetangga, sama-sama main bola, dekat rumah, saling nonton TV bareng. Nah, kemarin Daniel Mananta kemari. Dalam sosial. Dalam sosial. Dia saudara saya sesama manusia. Dia tanya-tanya apa itu, Ustaz? Ngobrol apa aja? Makan durian. Makan durian. Menikmati pemandangan. Masya Allah. Iya. Ya begini mestinya ya, toleransi itu ya begitu. Toleransi itu dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial. Ketika kita sudah masuk ke dalam ritual, semua yang mencoba untuk mentoleransikan ajaran, maka dia akan masuk ke dalam ajaran yang baru, sinkretis. Iya. Itu pernah terjadi di India. Ketika mau mendamaikan antara saudara kita Hindu dengan yang Muslim. Akhirnya kan perang terus tuh. Akhirnya yang Hindu kehilangan Hindunya, yang Muslim kehilangan Muslimnya. Karena dia masuk dalam agama baru, bernama sinkretis. Ini membahayakan kedua agama. Nauzubillah. Dan itu pernah terjadi di Campak. Bisa dibuka videonya, bagaimana Muslim di Campak. Dia kehilangan Muslimnya dan tidak disebut sebagai Buddha atau Hindu. Kenapa? Karena dia terjebak pada agama yang baru yang dia buat sendiri. Sinkretis. Kehilangan identitas. Masya Allah. Inilah tantangan kita sekarang ini. Orang ingin mengaburkan. Jadi benar kata siapa? Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, kemudian Profesor siapa? Samsudin Arif ya. Jadi pluralisme agama seperti tadi yang ingin mencampurkan semua agama, mengatakan semua agama benar, itu dia ingin menghancurkan semua agama. Dia menjadi agama baru. Yang Islam tidak lagi jadi Islam,
Kristen tidak lagi jadi Kristen. Bahkan paham pluralisme agama ini ditolak oleh tokoh-tokoh cendekiawan. Kalau kita ini ulamanya, ulama Katolik itu ditolak. Karena Ini akan membunuh agama, membunuh keyakinan, identitas. Betul. Subhanallah. Kalau bagi saya, Ustaz Fahmi Salim, saya akan menjalankan ajaran agama saya sebagai Muslim yang menyuruh saya untuk berkasih sayang, untuk bertoleransi sosial. Dalam masalah ritual dan spiritual, maka jalankan masing-masing. Jadi, Ustaz Somad bisa jalan bareng, bisa bertamu, bisa berteman, bisa bersahabat, toleransi sosial. Toleransi. Ustaz Somad kenapa nggak menyentuh yang sedang saya lakukan, yang sedang saya jalani adalah yang selama ini saya pelajari dari guru-guru saya dalam kehidupan, dan itu tidak ada yang berubah dalam diri kita. Berubah. Nah, terakhir nih, karena saya tidak ingin mengambil waktu beliau ini yang berharga. Terakhir, ini fenomena tadi pagi sarapan saya berjumpa dengan, atau beliau datang ke tempat kedai kita makan, karena beliau juga akan melanjutkan perjalanan ke Rokan Hulu. Itu tuan guru kita, Dr. Kiai Haji Mawardi Saleh. Ya, beliau cerita nampaknya beliau ini didorong untuk masuk ke Senayan 2024, maju dalam pileg, ya, pemilihan anggota legislatif. Kemudian banyak jamaah mendukung, tapi ada juga jamaah yang menyayangkan katanya. Buya, janganlah jadi politisi, janganlah jadi orang Senayan katanya. Bagus begini saja Buya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ulama masuk dalam dunia politik praktis itu menurut Buya Abdul Somad ini gimana? Kalau Ustadz Fahmi Salim hari ini masuk ke masjid, masuk ke dalam masjid, menjelaskan tentang khamar haram. Ya, begini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar, judi, menyembelih binatang itu berhala, mengundi nasib, rijusun, najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Kuasa Ustadz Fahmi Salim hanya di dalam masjid. Hanya dalam masjid. Keluar dari masjid, di pintu gang orang jual khamar. Kalau kita nggak bisa Ustadz Fahmi Salim menunjuk innamal khamru. Emang masalah buat lo? Kalau kita larang dia, bisa kita diperkarakan? Bisa, karena melanggar pasal mengganggu tetangga. Tapi ketika Ustadz Fahmi Salim duduk di parlemen, maka keluarlah peraturan daerah. Kalau pusat undang-undang tidak boleh jual khamar di kawasan kaum muslimin mayoritas. Bagi yang mau mabuk, mabuk sendiri di kamar, di hotel, di tempat komunitasnya. Kalau di kabupaten kota, perda, peraturan daerah. Itu yang disebut dengan dakwah parlemen. Parle. Parlemen, tempat orang bicara. Berbicaralah di situ. Dan kita tidak lagi tinggal di negara kesultanan, negara Islam, kerajaan. Kita tinggal di negara demokrasi. Maka bersuaralah di parlemen. Jadi kalau Ustadz Fahmi Salim mau beralih mad'u yang selama ini objek dakwahnya masjid, kemudian mau berpindah ke parlemen, ya bagi saya baik. Bahkan kalau pesan Ni Aziz dulu, Menteri Besar Kelantan, Ni Aziz. Kata Ni Aziz, ceramah tuh bual-bual kedai kopi saja. Bual-bual kedai kopi apa tuh? Ngobrol-ngobrol di warung kopi. Ngalor ngidul kalau bahasanya. Iya. Tidak ada dalam konstitusi. Dia hanya bisa mempengaruhi opini publik. Tapi jangan lupa, opini publik yang disampaikan di masjid, yang datang ke masjid kan orang tua-tua. Pensiunnya udah mau meninggal, anak kecil yang ributnya setengah mati. Kalau mempengaruhi opini publik sekarang di medsos. Makanya tonton channel Al-Fahmu. Allah barik. Tonton channelnya, wah udah banyak. Udah jutaan dah subscribernya. Jadi saya tidak mengecam saudara saya yang mau pindah mad'u ke parlemen. Dia akan melahirkan sesuatu. Tapi yang di parlemen juga jangan ngejek yang di masjid. Betul. Apa itu Abdul Somad? Dari Tanah Lapang, Akbar, mau dibawa kemana? Jangan ngejek saya.
Jadi kita ini seperti nangkap ikan. Anak akan menggiring. Pilihlah anggota legislatif yang menyuarakan kebenaran, mengeluarkan peraturan daerah. Siapa yang tidak bisa baca Quran tidak boleh diterima di SMP. Maka keluarlah perda, setiap taman SD mesti bisa baca Quran. Akhirnya madrasah ibtidaiyah hidup, terangkat, TPQ hidup, gurunya diangkat. Dari mana honorer? Yang mengeluarkan perdanya siapa? Kamu yang duduk di parlemen. Dapat subsidi dari pemerintah sekolahnya kan? Ini kita kan menangkap ikan nih. Ana menghalau ikannya dari sini. Ana ngalau ikan, antum tangkap di sana. Sudah ada jalannya di sana, jangan kita antum siapkan. Ana. Apa tuh Somad? Kalau menangkap ikan di sini, ikannya ke sana kan gara-gara Ana. Iya. Kalau nggak ada ikannya digiring ke sana, nggak masuk. Gimana? Makanya yang ngerti ini dia ngelarang anak tablik akbar. Karena kalau anak tablik akbar, ikan akan ke sana. Masuk sana. Iya. Pilihlah caleg yang akan menyuarakan perda syariah. Tentu orang mikir, siapa lagi perda syariah? Kalau bukan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Iya. Siapa lagi kalau bukan caleg kita Ustadz Fahmi Saleh. Waduh. Ada ke arah sana belum? Kejauhan. Belum ada yang meminang. Iya, kalaupun meminang kita repot nanti, kan repot nanti. Masya Allah. Jadi begitulah. Jadi dakwah ini tidak hanya satu bidang saja, tidak hanya di satu tempat saja. Ada pesan kata Ustaz Fahmi Saleh. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Al-Muslim lan yutimma islamahu illa ayyakuna siyasiyan ba'idan nazar an syu'uni ummati muhtamman biha wa ghuyuran alaih. Itu dalam. Jadi Ustadz Mawardi Saleh dia hanya sekedar menyempurnakan dakwah. Jadi jangan katakan, wah Ustadz Mawardi udah merubah orientasi dakwah. Itu. Dia sedang menyempurnakan. Anak yang dari masjid mimbar ke mimbar ini belum sempurna. Jadi ba'idun nazar, harus melihat pandangan yang luas. Lazim ayyakuna siyasiyan ba'idan nazar visi misi ke depan. Muhtamman biha wa punya perhatian dan punya apa? Ghirah, cemburu dia. Nah, kalau ada pelanggaran syariat cemburu kita. Jangan lupa, demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. 50 anggota legislatif duduk di parlemen. Sekarang dipoting sama sidang paripurna. Kita tidak setuju jual miras di pinggir jalan. Allahu Akbar. Voting. Ternyata beda satu suara. 26 setuju. 24 kalah. Maka khamar tetap dijual. Tapi kalau yang setuju 27, jadi ketika Anda mengejek ustadz yang mencalonkan diri, lalu kemudian dia tidak duduk, maka Anda sudah berkontribusi dalam penjualan khamar di jalan pinggir jalan. Apakah dengan perda dilarang jual khamar pinggir jalan lalu saudara kita non-muslim terganggu? Tidak. Jangan lupa Papua. Saudara kita di Papua non-muslim mengeluarkan peraturan daerah tidak boleh larangan minuman keras, alkohol. Kenapa? Karena yang namanya minuman keras, mau Islam, mau nggak Islam, mau ateis, orang kalau udah mabuk, nabrak segala macam. Nabrak. Ya, di Papua kemarin, Papua Barat, teman kita, Ketua MUI Papua Barat, ditabrak lagi jalan pagi, pinggir jalan. Kena mobil orang mabuk 3 orang. Nauzubillah. Nah, jadi inilah petua-petua berharga dari Ustadz kita, Tuan Guru Buya Abdul Somad, ya, sangat bernas, berharga sekali buat kita menghadapi hari-hari esok. Yang penting ya kita tetap rukun, damai, toleran sebagai bangsa dengan tidak menggadaikan kita punya keyakinan agama masing-masing. Ya, dan ada satu terakhir ini. Apa tadi aku mau tanya ya? Lupa aku. Tadi sudah mau aku tanya, ini kan bisa diedit ya, tenang aja. Terakhir begini. Ada yang mengkritisi, dia nggak ikut pemilu, dia golput, dia nggak nyoblos partai Islam. Tapi ketika ada undang-undang yang lolos, ya, yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, dia kecam juga partai Islam. Kenapa kau tidak bela rakyat? Padahal dia tidak milih. Itu bagaimana, Ustaz? Orang yang tidak nyoblos, itu dia
tidak punya identitas. Hmm. Karena ketika nanti saudara kita itu penghitungan suara, untuk kabupaten kota mesti duduk 3.000 suara. Kalau penduduknya tidak terlalu banyak, 3.000 sampai 5.000. Pas penghitungan 2.999. Kenapa tidak duduk? Gara-gara kau lah. Maka kawan minta duduk. Akhirnya pas voting kurang satu kursi. Kurang satu kursi. Lalu kemudian siapa yang berdosa karena kurang satu kursi ini? Perda masalah seks bebas, masalah jual minum khamar bebas. Gara-gara kurang satu kursi diurut. Kenapa ini bisa lolos? Karena kurang satu kursi. Kenapa kurang satu kursi? Karena kurang satu suara. Kenapa kurang satu suara? Gara-gara kau lah. Walaupun tasbihmu banyak, zikirmu banyak, tapi kau tak menggunakan suara. Giliran Partai Islam kalah suara, tidak bisa, marah dia, marah-marah. Kemarin kau tak nyoblos. Orang yang begini nih, ini kalau pepatah Melayu, apa tuh? diletakkan di muka menyipak, diletakkan di belakang menanduk. Oh. Kita ini prinsipnya dua. Kalau pintar mengajar, kalau bodoh belajar. Yang parah ini bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Pintarnya tak bisa diikut, bodohnya tak bisa diajar. Diletak di belakang menanduk, diletak di depan menyepak. Nyepak kaki. Nah ini orang yang begini ini cocoknya disembelih Idul Adha. Luar biasa. Masya Allah, ini perbincangan yang bergizi ya. Tadi kita sudah dikasih bergizi makanan-makanan tadi. Makan siang di rumah Oma, UAS. Dan baru saja kita mendengar perbincangan yang hangat, yang bergizi dan daging semua isinya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz meluangkan waktu beliau ini. Luar biasa, kita bangga nih, alumni Timur Tengah, alumni Mesir, alumni Maroko, ya, punya kader, ya, ulama yang insya Allah akan terus menggetarkan panggung dakwah di Indonesia untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ya, kita doakan beliau senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Murid-muridnya semua diberkahi oleh Allah, jamaahnya semua diberkahi. Ilmunya bermanfaat dunia akhirat dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah khairan. Kehadirannya di tengah kesibukan dari Rokan Hulu 5 jam dari Pekanbaru singgah ke kampung kami ini, ke gubuk kami ini. Allah membalas. Amin. Mudah-mudahan jihad dakwah Ustaz Fahmi Salim khusus yang tidak bisa dilakukan Ustaz kelas tablik akbar. Tafsir liberal, membahas tentang pluralisme, tentang masalah aliran-aliran yang menyimpang, itu spesialisasinya beliau. Jangan lupa ikuti kajian terus. Kalau mau ngaji, betul-betul ngaji, mesti diulang, tonton 2-3 kali kajian Ustadz Fahmi Salim hanya di channel UFS Official Channel. UFS Official Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Amin, amin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita ucapkan, ya, boleh kita takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan durian di pinggir kota Perambahan. Nah, udah masuk Perambahan nih. Bismillah. Tambah duriannya lagi, Bu. Ayo, coba. Nah, Ayo Bang Dika. Oh, ini namanya pulut. Pulut. Jadi kita dulu tahun 2015, bulan Ramadan, malam Nuzulul Quran. Nuzul Quran tuh ya? Nuzul Quran. Beliau ceramah di mana waktu itu malam tuh ya? Saya di Masjid Raya An-Nur. Selesai itu saya dijemput sama beliau nih. Makan, dibawa ke tempat makan durian di kota Pekanbaru. Masya Allah. Fahmi Salim ini ingatannya kuat. Kalau makan kuat kan? Ingatannya. Tafsir tuh di kepala. Allah. Ya kalau untuk buat video nampakkan banyak, jangan satu kita rebut. Itulah.
orang. Bahkan banyak baru buat video. Nah, Dia harus dijaga nama baik. Satu, Nah. banyak. banyak nih. Nah. Mantap. Pulut pucung. Ya, macam kita membuka tali pocong. Nah, model nih. Nah, dibuka. Jadi di Riau ini bukan cuma mayat yang dipocong, ketan pun dipocong. Ketan pun dipocong sama orang Riau. Mantap. Dicocol pakai durian. Wah. Apa nama Bu? Kulit kecuang. Kulit pucung. Kulit kecuang. Lamang tabuang. Lamang tabuang. Udah coba, mantap. Ayo, coba nih. Yo, aja dong. Jangan begitu. Ambil semua biar dibuka ya lagi. Nah, kata Untuk sampah. orang apa? Tidak boleh menolak rezeki. Tidak boleh menolak rezeki. Yang ada itu tolak bala, tolak durian enggak. Oh, tunggu nih. Ini. Ayo nih. Ini dulu. Safari kuliner. Biar dibuka. Nah. Yuk, minta tolong bukaan. Wah, ini pulut pucung. Pucung. Subhanallah. Jadi semua yang put itu, pulut jadi pului, Pului, lutut jadi lutui, lutui. kentut jadi kantui. Jadi semua yang ut itu jadi ui. Oh. Makanya orang ini MTQ Nah, kalah kalah. waktu membaca Apa tuh? lakanui dikata. kalah. Jadi makharijul hurufnya Kotaknya jali. iya, kotak jali Karena fahis gara-gara itu. semua yang ut itu jadi. Nah, udah jadi ui. Aduh. Terpinggal-pinggal gitu. Lekanui gitu ya. Langsung kotak jali. Hmm. Salah, kalah semua nilai. Gara-gara orang Melayu baca Quran pakai langgam Melayu, bukan langgam Jawa lagi. Oh, ini yang kecil nih paten kali. Manisnya paten kali nih. Ya, alhamdulillah. Kita sekarang berada di komplek pesantren Az-Zahra. Ini masjid yang sedang dibangun oleh Tuan Guru UAS, ya, akan berbentuk segi lima. Arsitekturnya akan menyerupai bentuk segi lima seperti Masyikhah Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Nah, ini rumah beliau, rumah Oma, ya, putih dominan, sangat asri. Di bawah kamar, kemudian di atas perpustakaan beliau, ruang keluarga. Dan ini gedung pesantren, ya, yang sedang dibangun ini, masih terus dibangun. Warna hijau, Ma'had Az-Zahra buat para penghafal Quran. Di sini pesantren putri untuk tholibat, ya, untuk anak-anak putri di sini. Baru ada sekitar 150 santriwati. Kita doakan mudah-mudahan lancar pembangunannya, santri-santrinya berkah, ya, para donatur lebih semangat karena ini santri-santri belajar di sini semua free of charge, tidak ada biaya sama sekali. Mereka digratiskan, ya, dari uang wakaf umat Islam dari seluruh Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semua dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bersama saya Fahmi Salim. Saksikan terus vlog Musafir Dakwah keliling Nusantara untuk berdakwah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.